Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketemu lagi dengan Ustazah Eva. Hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, ya, identifikasi cerita, ya. Tapi sebelum itu, marilah kita mulai pembelajaran kita dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah dapat menjelaskan unsur cerita dalam bentuk peta pikiran. Ya. Sebelumnya kita masuk ke materi unsur cerita, ya. Dalam sebuah cerita itu akan ada unsur-unsur, ya, atau hal-hal yang akan kita cari seperti itu, ya. Jadi yang pertama itu adalah tokoh, ya. Tokoh dalam sebuah cerita adalah pelaku dalam cerita. Jadi tokoh itu merupakan pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh sendiri ada tokoh protagonis atau tokoh yang dikagumi karena mempunyai watak yang baik, ya. Ada juga yang namanya tokoh antagonis, ya. Tokoh antagonis itu tokoh yang menyebabkan timbulnya konflik, ya. Biasanya tokoh antagonis itu tokoh lawan, ya, dan sifatnya biasanya kurang baik atau jahat seperti itu. Nah, unsur yang kedua adalah watak atau sifat, ya. Watak atau sifat adalah perilaku tokoh dalam cerita, ya. Jadi untuk mengetahui watak dan sifat dari tokoh tersebut, kita bisa mengetahui dari perilaku yang ada dalam cerita tersebut. Ya, yang ketiga adalah latar atau setting. Latar atau setting adalah gambaran tempat, waktu, atau situasi dalam cerita. Ya, jadi ada 3, ya, latar itu. Ada latar tempat, ada latar waktu, ada latar suasana. Tempat itu ya nanti tergantung yang disajikan dalam cerita itu tempatnya di mana, seperti itu. Kalau waktu bisa pagi, bisa siang, bisa sore, bisa malam, ya. Tapi ada juga waktu yang terkadang itu tidak dinampakkan dalam cerita, tapi nanti disuruh mencari. Nah, misalnya contoh cerita, sedikit ceritanya seperti ini. Misalnya ketika matahari tepat berada di atas kepala, anak-anak keluar untuk beristirahat. Nah, itu kan tidak disebutkan waktunya, tapi di situ dijelaskan bahwa ketika matahari tepat berada di atas kepala itu berarti waktunya waktu siang. Nah, seperti itu, ya. Terus yang selanjutnya adalah latar suasana. Suasana itu bisa sedih, bahagia, senang, kecewa, galau. Nah, seperti itu. Itu masuk di latar atau setting, ya. Yang keempat, konflik, ya. Konflik itu adalah masalah atau pertentangan yang muncul dalam sebuah cerita, ya. Berarti dalam cerita itu akan muncul konflik supaya lebih seru, mungkin seperti itu, ya. Nah, jadi konflik itu pertentangan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Tapi bisa juga dalam sebuah cerita itu ada yang namanya konflik batin, ya. Konflik batin itu konflik yang ada di dalam dirinya sendiri, ya. Jadi berkonflik dengan batinnya sendiri. Nah, contohnya misalnya si A ini pada waktu tertentu dia sudah ditunjuk untuk ikut lomba, seperti itu dia dari sekolahnya. Tapi pada waktu itu juga kebetulan ibunya sedang sakit, ya, dan tidak ada yang merawat atau yang menunggui. Nah, makanya si A ini bingung mau ikut lomba atau mau menunggui ibunya yang sedang sakit. Nah, seperti itu. Jadi terjadi konflik atau pertentangan dalam dirinya. Sebaiknya aku enaknya bagaimana? Nah, itu kegalauan itu namanya konflik, ya. Konflik batin di dalam dirinya sendiri, itu, ya, unsur cerita dalam konfliknya. Yang selanjutnya adalah amanat, ya. Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang,
ya. Jadi itu. Eh, Yang keenam adalah tema. Tema adalah ide pokok sebuah cerita yang biasanya disampaikan dalam satu kalimat. Ya, jadi ide pokok dalam cerita, sebuah cerita. Jadi tema itu merupakan pangkal tolak pengarang untuk menyampaikan ceritanya, ya. Jadi itu. Jadi bisa jadi temanya tentang kepahlawanan, ya nanti tergantung dilihat dari alur ceritanya seperti apa begitu. Bisa juga temanya tentang luar angkasa atau temanya tentang kedermawanan. Nah, seperti itu ya, itu namanya tema. Yang selanjutnya adalah nilai moral. Jadi nilai moral itu nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak atau perbuatan yang baik, ya. Nilai moral itu biasanya nilai moral positif, ya, yang positif yang bisa kita teladani dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya uh, ada nilai yang negatif, ya, nilai yang di situ, ya, itu yang nilai moral yang jelek itu apa, sebaiknya bisa kita hindari. Jadi tetap ada pesan-pesannya kalau dalam cerita itu seperti itu, ya. Nah, ini salah satu contoh dari penggalan cerita, ya. Ustazah bacakan. Faruk menghabiskan waktunya untuk bermain bersama teman-temannya. Setelah matahari terbenam, Faruk baru pulang bermain. Badannya kotor penuh lumpur. Ia langsung menuju kamarnya, kemudian tidur. Sesaat kemudian, Faruk merasakan gatal-gatal di seluruh tubuhnya. Faruk bermaksud mengambil minyak gosok. Faruk justru mengambil minyak goreng karena tergesa-gesa. Ia mengoleskan minyak tersebut ke seluruh tubuhnya. Akhirnya ia merasakan kulit yang sangat lengket. Yaitu salah satu penggalan cerita, ya. Cerita ini akan kita identifikasi, ya. Nah, jadi nanti anak-anak membuat sebuah identifikasi cerita dalam bentuk peta pikiran seperti itu. Nah, ini salah satu contoh peta pikiran yang Ustazah sajikan. Nanti anak-anak bisa membuat peta pikiran dengan bentuk yang lainnya seperti itu, ya. Jadi unsur ceritanya, nah, atau identifikasi ceritanya, tokohnya ini adalah Faruk, ya, sudah jelas, ya. Di situ ada satu tokoh saja, yaitu si Faruk. Nah, untuk wataknya, kalau kita perhatikan tadi, ya, ceritanya tadi, ya, dia adalah mempunyai watak yang ceroboh. Kenapa ceroboh, ya? Karena apa? Dia itu ketika mengambil minyak, mau apa, inti tadi awalnya dia mau mengambil minyak gosok, ternyata malah mengambil minyak goreng, ya, karena terburu-buru seperti itu, ya, dan langsung mengoleskannya, tidak dilihat-lihat terlebih dahulu. Itu kan sebuah tindakan yang ceroboh seperti itu. Nah, bisa juga selain tadi wataknya ceroboh, itu dia juga termasuk wataknya pemalas, ya. Nanti bisa ditambahi seperti itu. Pemalas kenapa? Karena setelah pulang bermain, dia itu langsung menuju ke kamar tidur tanpa mencuci tangan dan kaki. Nah, itu kan pemalas. Seperti harusnya kalau misalnya habis pulang bermain itu kan, apalagi tahu kalau badannya kotor, ya cuci tangan, cuci kaki terlebih dahulu, ya, itu, ya. Nah, eh, latarnya, ya, latar waktunya itu kalau kita lihat tadi apa? Ya, latar waktunya adalah yang menonjol dalam kutipan tersebut itu adalah eh, malam hari, ya, dan latar tempatnya itu ada di kamar tidur, ya. Kalau yang latar waktunya tadi adalah di malam hari. Kenapa? Ya, jadi di situ tadi dijelaskan bahwa saat matahari terbenam dan waktu tidur, ya. Jadi setelah sore itu sudah menjelang malam, ya, lebih ke malam hari. Jadi setelah matahari terbenam, dia langsung pulang, terus dia menuju kamarnya langsung tidur seperti itu, ya. Jadi lebih dominan ke waktu malam hari, itu, ya. Terus sedangkan amanat yang ada dalam cerita tersebut adalah, ya, ada
amanatnya tadi kalau kita perhatikan ceritanya itu ya bisa jadi yang pertama cuci tangan setelah bermain ya. Jadi kalau misalnya setelah bermain itu hendaknya cuci tangan terlebih dahulu ya. Itu yang bisa kita tiru ya, atau yang amanat dari cerita itu yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan periksa kembali obat yang akan kita gunakan atau jangan bertindak ceroboh. Nah, itu identifikasi cerita yang ada di dalam penggalan cerita yang Ustazah bacakan tadi. Nah, itu saja mungkin dari Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf, selamat belajar. Nanti ada tugas, silahkan dikerjakan tugasnya di buku tulis ya, tidak usah dikirimkan ke Google Classroom ya. Jadi cukup ditulis, dibuat latihan untuk anak-anak ya. Insya Allah akan kita bahas lain waktu kalau kita nanti ada kesempatan Zoom meeting lagi. Nah, seperti itu. Selamat belajar, tetap semangat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.